Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramudita Dwi Ramadhani Winarto dengan NIM 2402010101063 Prodi Manajemen dari kelas 201 akan mempresentasikan apa itu anger management. Tujuan saya mengangkat tema ini agar teman-teman semua mengetahui bahwa mempelajari anger management itu sangat penting bagi orang dewasa maupun anak-anak. Berikut adalah beberapa kasus yang terjadi di Indonesia ketika amarah menguasai kita. Apa itu anger management? Anger management adalah belajar mengenali tanda-tanda pada diri saat marah dan mengambil tindakan yang sehat dalam meluapkan kemarahan. Secara sederhana dapat diartikan bahwa anger management adalah mengendalikan rasa marah, bukan mencegah atau menahan rasa marah. Lalu, kenapa manusia itu mudah marah? Yang pertama, bisa jadi karena kurang tidur. Kurang tidur dapat menyebabkan otak ikut kelelahan, sehingga kerjanya menurun. Alhasil, Anda sulit berkonsentrasi. Jadi, suka bingung sendiri, sulit berpikir jernih, hingga sulit untuk mencerna informasi baru. Yang kedua adalah depresi. Selain menyebabkan rasa putus asa dan nelangsa, depresi juga bisa menyebabkan seseorang mudah marah. Bahkan kadang-kadang orang depresi bisa merespon suatu hal dengan perilaku atau ucapan kasar, merasa diabaikan. Psikolog Rebecca Wong, LCSW, berpendapat bahwa rasa diabaikan atau tidak dipedulikan oleh orang-orang di sekitar bisa membuat seorang jadi mudah marah. Lalu yang keempat adalah memiliki penyakit tertentu. Penyebab suka marah tanpa sebab mungkin berakar dari penyakit yang dimiliki selama ini, misalkan hipertiroidisme, yang sering terjadi pada wanita dan kolesterol tinggi. Marah dibagi menjadi dua jenis, yaitu anger in dan anger out. Anger in atau marah ke dalam, yaitu rasa marah yang diarahkan ke dalam diri sendiri, yang mengakibatkan depresi dan kebencian yang ditahan. Sedangkan anger out atau marah keluar yaitu rasa marah yang diarahkan kepada orang atau benda lain yang merupakan pengekspresian dari perasaan benci atau permusuhan yang tertahan. Tips anger management. Yang pertama adalah mundur sementara dari sumber amarah. Coba untuk berpikir sebelum merespon. Misalkan berhitung dari 1 sampai 10 sebelum bereaksi terhadap sesuatu atau berjalan sejenak untuk mendinginkan pikiran. Yang kedua, luapkan rasa marah dengan tepat. Luapkan dengan kegiatan lain, misalkan menulis perasaan, menggambar, melihat meme lucu, dan sebagainya. Dengan meluapkan amarah secara tepat dapat membatasi respon yang meledak-ledak. Yang ketiga, setelah tenang, komunikasikan dengan kepala dingin. Menyampaikan secara jelas apa penyebab marah tanpa menyalahkan pihak lain. Jaga intonasi tetap netral. Yang keempat, lakukan metode time out. Bila masalah yang memicu amarah cukup pelik, carilah tempat yang tenang, lalu duduk dengan tegap dan nyaman. Setelahnya, lakukan teknik pernapasan dalam. Yang kelima, lakukan kegiatan lain untuk mengalihkan rasa marah. Jika sumber masalah bukan dari orang lain, maka dapat mengalihkan dengan kegiatan olahraga lari misalnya. Yang terakhir adalah konsultasikan kepada psikolog. Jangan ragu untuk meminta bantuan profesional seperti ahli kejiwaan, sehingga dapat mencegah kerusakan yang lebih jauh, baik secara fisik, mental, dan sosial. Jika Anda tidak mengatasi rasa marah yang meliputi diri, kondisi tersebut dapat berujung kepada kecemasan dan depresi. Saatnya kita kendalikan amarahnya, bukan amarah yang mengendalikan kita. Amarah adalah salah satu emosi manusia yang diciptakan oleh Allah dan rasa amarah itu sangat wajar. Akan tetapi kita perlu mengelola amarah tersebut agar tidak berakibat fatal dan membuat orang yang ada di sekitar kita terluka akan perkataan yang telah kita lontarkan saat sedang tersulut emosi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton.